Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 806. Senjata Cuaca. Tampaknya bukan hanya Han Xiaozong, Miyamoto Kurasuke, Byron Ross, dan Clay George yang ingin menjadi hegemoni dunia. Orang-orang ini semua ingin mendominasi dunia, dan mereka sama sekali tidak mempertimbangkan Adinata, dewa baru. Namun, sekarang bukan waktunya untuk memberitahu orang lain bahwa dia adalah dewa. Ketika Han Xiaozong mengetahuinya, Adinata jatuh ke dalam posisi pasif. Jika keluarga lain juga mengetahuinya, mereka pasti akan memanfaatkan Adinata. Beberapa jam kemudian, Area 51, Amerika Serikat, adalah kawasan terlarang yang paling terkenal di dunia. Bisa dikatakan tempat ini paling terkenal dan misterius. Menurut orang luar ini adalah tempat mempelajari alien, atau basis penelitian teknologi hitam. Singkatnya, ini adalah area yang benar-benar terlarang, dilarang mendekat, dilarang memotret, dan dilarang masuk. Begitu sebuah pesawat lewat, apapun tujuannya, pesawat itu akan langsung ditembak jatuh. Saat ini, Byron Ross ada di tempat ini. Tiba-tiba, seorang bawahan bergegas ke Byron Ross dengan panik dan berkata, tidak, Tuan Ketua, kapal perang keluarga Addington sedang mendekati Laut Karibia. Kami memiliki pangkalan rahasia di sana, akan segera berada dalam jangkauan serangan." Byron Ross terkejut. Apa? Apakah Anda yakin itu kapal perang keluarga Addington?" Byron Ross tidak percaya, karena John Addington baru saja meneleponnya beberapa jam yang lalu untuk mengabarkan berita kematian Adinata, sama seperti sebelumnya, seperti pengikut setia. Mengapa mereka tiba-tiba mengunjungi markas rahasia keluarga Ross di Karibia? Dan dia datang dengan kapal perang. Bawahannya berkata, saya sangat yakin." Gedung Putih juga menelepon dan bertanya apakah mereka ingin menghentikannya. Byron Ross berkata dengan cepat, "Jangan biarkan mereka bertindak gegabah." Meriam laser keluarga Addington begitu kuat sehingga bahkan rudal terbaru di Amerika Serikat dan senjata laser keluarga Addington dapat langsung menyerang mereka. Meleleh. Mereka jelas bukan tandingan keluarga Addington. Bawahan itu mengangguk dan berkata, "Ya, tapi, apakah kita ingin membiarkan mereka sendirian?" Baron Ross berkata, saya akan menelepon dan bertanya." Baron Ross segera melakukan panggilan video ke John Addington, namun pihak lain tidak menjawab. Byron Ross mengerutkan kening, menyadari bahwa segalanya mungkin telah berubah. Saya mengiriminya pesan lain menanyakan, "Teman atau musuh?" Xuan Brahma melihat pesan teks dari Baron Ross jawab, Baron Ross, aku akan membunuhmu." Setelah Byron Ross melihat jawabannya, dia yakin keluarga Addington datang untuk menyatakan perang terhadapnya. Penuh kebencian, tidak mungkin John Addington berani memprovokasi saya seperti itu. Apakah Adinata belum mati? Byron Ross tiba-tiba merasa bahwa ini sangat mungkin. Dia selalu merasa bahwa Adinata bukanlah manusia biasa. Dia seharusnya tidak mati dengan mudah. Tiba-tiba anak buahnya melapor. Jika Presiden kapal perang keluarga Addington tiba-tiba berakselerasi, memperkirakan bahwa mereka akan mencapai jangkauan membombardir pangkalan Karibia dalam waktu 10 menit. Jika kita tidak bertindak lagi, aku takut aku akan diserang oleh mereka. Baron Ross juga gugup sejujurnya. Meskipun keluarga Ross selalu menjadi hegemon, pengalaman bertempur mereka bisa dikatakan hampir tidak ada. Karena tidak ada yang berani menantang mereka, berani menyatakan perang terhadap mereka. Sama seperti Kak Duran yang bersekolah di sekolah menengah di Tiongkok untuk menjadi guru pendidikan jasmani, tidak ada siswa yang berani menantangnya dalam tantangan 1 lawan 1. Baron Ross juga lebih bersemangat dari sebelumnya. Tidak peduli siapa yang menantangku, saya tidak peduli apakah orang itu adalah John Addington sendiri atau Adinata atau orang lain. Saya tidak peduli. Biarkan mereka melakukannya. Tidak peduli siapa lawannya. Saya mengatakan hal yang sama kepada mereka di dunia ini. Tidak ada seorang pun akan menjadi lawan keluarga Ross kita. Orang-orang itu juga berlutut dan berteriak, hidup keluarga Ross! Hidup Presiden Ross! Tuan, bagaimana kita harus berperang melawan kapal perang keluarga Addington? Byron Ross berkata, senjata laser keluarga Addington sangat kuat. Begitu meriam laser mereka menyerang markas rahasia kita, markas rahasia kita mungkin akan musnah. Jadi, kita tidak boleh membiarkan meriam laser mereka ditembakkan. Gunakan senjata cuaca. Saat ini, di kapal perang keluarga Addington, Xuan Brahma, Adinata, Clay George dan lainnya juga sangat bersemangat. Hahaha, dalam 3 menit, kita akan berada dalam jangkauan. Aku akan menghancurkan markas rahasia keluarga Ross menjadi puing-puing. Xuan Brahma menjadi bersemangat. Clay George juga bersemangat. Sudah waktunya bagi Presiden Ross untuk menundukkan kepalanya. Jika dia diserang dan dikalahkan kali ini, saya pasti akan memberitahunya pada pertemuan keluarga rahasia berikutnya. Serang dia, minta dia mengundurkan diri dari posisi presiden, dan biarkan ibuku yang melakukannya.
Bisa dibilang semua orang sangat ingin Baron Rose mengalami kekalahan. Lagi pula, Presiden Rose sudah terlalu lama menyendiri. Adinata sangat berhati-hati, dan samar-samar dia merasa bahwa kali ini segalanya tidak akan semudah itu. Oleh karena itu, dia menggunakan kekuatan sucinya untuk memprediksi terlebih dahulu apa yang akan terjadi dalam beberapa menit. Dia ingin tahu apakah aksi gila yang diprakarsai dan dipimpin oleh Shuan Brahma akan berhasil kali ini. Boom! Pemandangan yang sangat megah muncul di benak Adinata. Tapi itu bukanlah gambaran meriam laser yang membombardir markas rahasia keluarga Rose, tapi cuaca. Ini angin, ini guntur, ini badai. Dan itu disertai ombak besar. Brengsek! Adinata segera memeriksa ramalan cuaca. Ramalan cuaca menunjukkan bahwa dalam beberapa jam ke depan, cuaca akan cerah dan berangin. Bagaimana? Adinata menjadi khawatir. Ada apa? Adinata, apa kamu tidak bersemangat? Kenapa kamu terlihat sangat sedih? Clay George menepuk Adinata dan bertanya. Adinata berkata, kami orang Tiongkok relatif konservatif. Demi alasan keamanan, kami harus mempersiapkan pesawat dan siap berangkat kapan saja. Clay George berkata, mengapa Anda begitu tidak yakin? Apakah menurut Anda serangan ini tidak akan berhasil? Namun, sebagai bawahan saya, Anda mengkhawatirkan keselamatan saya. Jadi Anda memiliki persiapan ini, saya masih ingin memuji Anda. Adinata sudah meramalkan bahwa serangan berikutnya tidak akan berhasil. Namun, Adinata tidak bisa memberitahu mereka berdua. Clay George dan Shuan Brahma bersemangat selama beberapa menit lagi. Hahaha, kita akan berada dalam jangkauan. Baron Rose, kamu harus mati. Shuan Brahma sangat senang, dan Clay George juga memegang gelas anggur dan sangat menikmatinya. Namun, yang tidak mereka duga adalah langit cerah tiba-tiba tertutup awan gelap, dan hujan mulai turun. Aneh, kenapa tiba-tiba turun hujan deras? Sial, ini hujan kimia dan memiliki efek korosif. Semuanya, cepat bersembunyi di dalam dan jangan biarkan hujan sampai ke tubuhmu. Bab 807. Kunjungi keluarga George. Bla bla bla. Tetesan air hujan terus turun, guntur terus berlanjut, dan kilat terus menyambar kapal perang. Ledakan. 1 menit cuaca masih cerah. Menit ini cuaca sudah berubah total. Tidak hanya terjadi badai petir, namun juga terjadi kabut asap. Sial, itu senjata cuaca. Keluarga Rose benar-benar kuat, mereka benar-benar mengembangkan senjata cuaca. Clay George menghela napas. Senjata cuaca adalah senjata yang sangat menakutkan, sama kuatnya dengan senjata nuklir. Amerika Serikat sudah mempelajari hal semacam ini sejak Perang Dunia Kedua. Belakangan, dengan pertolongan Tuhan, saya yakin senjata cuaca keluarga Rose telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Shuan Brahma juga menjadi gugup. Apa yang harus saya lakukan? Bisakah kita tetap menyerang markas rahasia keluarga Rose? John Addington, yang dikendalikan di samping, menggelengkan kepalanya dengan lesu. Tidak, kabut dan hujan lebat adalah musuh alami senjata laser. Kabut dapat menghamburkan sinar laser dan sangat melemahkan sifat mematikannya. Kita tidak bisa melakukan hal seperti ini. Cuaca, ayo tembakkan meriam laser. Shuan Brahma sangat marah. Sial, meriam laser yang begitu kuat telah menjadi hiasan. Sial, bagaimana mungkin Baron Rose ini memiliki benda yang menantang surga seperti senjata cuaca? Adinata berkata, sekarang kami telah memastikan bahwa keluarga Rose tidak sia-sia. Kekuatan mereka memang kepala dari 8 keluarga besar. Meriam laser kecil tidak dapat melawan mereka. Sekarang, Baron Rose akan menyerang kita kapan saja. Demi keselamatan, kita harus segera pergi dari sini. Faktanya, semua orang tahu bahwa keluarga Rose sangat kuat dan tidak dapat dikalahkan begitu saja. Kunjungan semua orang kali ini lebih merupakan ujian untuk mengenal keluarga Rose. Sekarang, mereka telah mencapai tujuan mereka. Clay George berkata, rencana hari hujanmu sangat akurat. Ayo kita keluar dari sini dulu. Clay George dan Adinata naik pesawat bersama cepat pergi sementara Shuan Brahma mengendalikan John Addington juga perlahan mengungsi. Meninggalkan Laut Karibia, Clay George berkata kepada Adinata, meskipun ide gila Shuan Brahma gagal, upaya berani Anda juga mengungkap senjata rahasia keluarga Rose. Itu senjata cuaca. Kamu Adinata, saya harus memuji Anda lagi. Anda benar-benar bintang keberuntungan keluarga George kami. Selama saya mengikuti Anda, saya selalu dapat memperoleh informasi rahasia yang tidak dapat saya peroleh dalam beberapa dekade terakhir. Kali ini saya bisa belajar tentang senjata cuaca keluarga Rose. Itu juga sangat berarti bagi keluarga George kami. Jika bukan karena Adinata dan Shuan Brahma, meskipun keluarga George dan keluarga Rose memiliki hubungan dekat bersama di Amerika lagi, saya khawatir itu akan terjadi dalam beberapa dekade mendatang. Mustahil bagi mereka untuk melihat kekuatan senjata cuaca keluarga Rose. Adinata tersenyum dan berkata, Tuan George, terima kasih atas pujian Anda. Anda meminta saya untuk mencari tahu rahasia keluarga Rose sebelumnya. Apakah saya sudah menyelesaikan tugas tersebut? Keluarga George, Anda adakah yang bisa melawan senjata cuaca? Adinata juga ingin tahu kekuatan sebenarnya dari keluarga George. Clay George menggelengkan kepalanya. Berkata, kamu terlalu naif. Apakah menurut Anda hanya ini yang dimiliki keluarga Rose?
Apakah menurut Anda senjata cuaca, apakah ini rahasia terbesar keluarga Ross? Sama sekali tidak mungkin. Aku berani mengatakan ini padamu, ini benar-benar mustahil. Karena keluarga George kami juga sedang meneliti senjata cuaca. Ini jelas bukan satu-satunya metode keluarga Ross. Rahasia terbesar mereka itu pasti menantang surga. Itu adalah hal yang membuat kita ternganga saat mengatakannya. Clay George masih berpikir rahasia keluarga Ross akan mengejutkan banyak orang. Adinata mendengus dingin, tampaknya orang yang paling mengagumi keluarga Ross adalah keluarga lain atau keluarga peringkat kedua, keluarga George. Clay George berkata, biarkan saudara laki-laki kedua Anda kembali ke Inggris dengan baik dan mengendalikan John Addington. Saya akan menjadikan keluarga Addington sebagai pion keluarga George saya. Lagi pula, kamu telah menorehkan prestasi yang luar biasa kali ini. Apakah kamu ingin kembali bersamaku untuk menerima penghargaan? Maksudmu, pergi ke rumahmu? Adinata tiba-tiba menjadi bersemangat, dan dia juga ingin mengunjungi rumah George. Clay George tersenyum dan berkata, Anda sudah menjadi anggota keluarga George kami, dan Anda telah memberikan kontribusi besar kepada kami, jadi Anda sudah memenuhi syarat untuk memasuki rumah kami. Oke. Adinata langsung setuju, sekarang dia memiliki hubungan dekat dengan keluarga George. Adinata sangat ingin mengambil kesempatan ini untuk menghubungi keluarga George dan mencari tahu rahasia keluarga George. Meskipun Adinata sekarang memiliki hubungan yang baik dengan keluarga George, keluarga George percaya bahwa Adinata adalah bawahan mereka dan berada di bawah kekuasaan mereka. Jika suatu saat nanti terjadi pertentangan di antara keduanya, hubungan bisa saja putus sewaktu-waktu. Seperti kata pepatah, hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh seseorang dapat menang dalam setiap pertempuran. Adinata pun ingin tahu lebih banyak tentang keluarga yang mungkin akan menjadi saingannya di masa depan. Adinata dan Clay George naik pesawat yang sama dan terbang ke San Diego di Amerika Serikat. Selama periode ini, Han Xiaozong menelepon Adinata dan mengirim pesan ke Adinata, tetapi Adinata tidak menanggapi. Anda tidak perlu menebak-nebak untuk mengetahui bahwa Han Xiaozong mendesak Adinata untuk kembali dan melakukan penelitian. Adinata punya idenya sendiri dan tidak ingin selalu terikat pada Jixi oleh Han Xiaozong. Pesawat mendarat di tempat dengan pegunungan dan sungai yang indah, kaya akan tumbuh-tumbuhan, peternakan kuda, lapangan golf, dan danau yang bersih. Berada di kota ini seperti datang ke surga yang sangat menyenangkan. Tak perlu dikatakan lagi, seluruh kota akan menjadi milik keluarga George, dan Anne George tinggal di sini. Setelah turun dari pesawat, Adinata naik mobil tanpa pengemudi, yang membawanya ke aula mewah. Setelah sampai di tempat tujuan, pintu mobil terbuka secara otomatis dan tidak ada seorang pun di sekitar sepanjang perjalanan. Adinata keluar dari mobil dan langsung masuk. Segera setelah kami masuk, kami menemukan bahwa Miss George sudah menunggu di dalam dan telah menyiapkan makan malam mewah. Adinata, selamat datang di rumahku. Nona George di tengah, mengenakan gaun putih mulia, menyapa Adinata dengan senyum anggun. Selain Miss George, ada banyak orang di tempat kejadian, diyakini bahwa mereka semua adalah anggota keluarga Miss George, atau orang yang sangat dia percayai. Kebanyakan orang di sini berkulit putih, tetapi ada 2 atau 3 orang berkulit hitam dan kuning. Selamat datang Tuan George pulang. Ketika seorang pria berkulit kuning melihat Clay George, dia berlutut di depannya dan menyapanya dengan sangat hormat. Adinata melihat pria ini. Dia seharusnya berusia sekitar 23 tahun. Dia tampak seperti orang Asia. Dia memiliki rambut panjang dan sangat tampan. Dia agak mirip Takeshi Kaneshiro dan Takuya Kimura. Ya, Clay George jelas mengenalnya, tapi dia tidak banyak bicara dan duduk. Nona George juga melambai kepada Adinata. Adinata, cepat masuk dan izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini putriku, Sarah. Ini putriku yang lain, Thea, dan ini putraku yang lain, Colin. Ini Paul, presiden militer keluarga George kami, dan ini Thompson, presiden teknologi tinggi keluarga George kami. Ini, Nona George dengan senang hati memperkenalkan Adinata satu persatu. Akhirnya, ketika tiba giliran orang kuning, Miss George berkata, seperti kamu, nama belakangnya adalah Ye, dan dia juga orang Cina. Namanya adalah, namaku Ye Qilin. Tolong beri aku saranmu. Pria ini berinisiatif untuk menghampiri Adinata dan memperkenalkan dirinya, dan dia terlihat provokatif. Bab 808. Mempertanyakan keluarga George. Mata dan nada suara Ye Qilin tidak terlalu ramah, dan ketika dia berjabat tangan dengan Adinata, dia jelas meningkatkan kekuatan di tangannya. Ini adalah provokasi Ciguoguo. Adinata tertawa kecil, dia tidak peduli sama sekali apakah datang ke lingkungan asing akan menimbulkan kebencian orang lain atau memperlakukannya berbeda. Di matanya, bahkan Miss George hanyalah orang biasa, dan sekelompok orang di bawahnya tidak berhak mempengaruhi suasana hati Adinata. Oleh karena itu, Adinata tidak marah, juga tidak menahannya dengan lebih kuat, karena dia takut tangannya akan lumpuh jika dia mengerahkan terlalu banyak tenaga. Adinata bertanya dengan sopan, Tuan Brahma, urusan apa yang menjadi tanggung jawab Anda? Orang-orang yang dapat berpartisipasi dalam makan malam ini pasti sangat dekat dengan Miss George atau orang-orang yang sangat penting dalam keluarga George. Adinata juga ingin tahu apa yang dilakukan orang ini.
dan dia berani melakukan ini padanya secara terbuka. Mata Ye Qilin sedikit mengelak, tapi dia masih dengan berani menjawab. Saya bertanggung jawab atas perencanaan umum dan kepala perancang Istana Ratu George. Adinata tertegun sejenak, kedengarannya cukup menakutkan. Namun, bukankah ini hanya pembantu rumah tangga? Adinata tersenyum tipis, dan dia tiba-tiba mengerti bahwa Ye Qilin ini seharusnya adalah anak laki-laki cantik yang dibesarkan oleh Miss George. Nona George menyukai pria tampan, dan Adinata sudah lama melihatnya karena dia bisa menjalin hubungan dengan Adinata. Dia pasti sudah banyak bertemu sebelum Adinata. Dan Ye Qilin mungkin salah satunya. Ini juga bisa menjelaskan mengapa Ye Qilin menjadi tidak bersahabat dengan Adinata dan menganggapnya sebagai saingan cintanya. Adinata merasa tidak bisa berkata-kata, dia adalah dewa. Tapi dia dianggap sebagai saingan cinta oleh seorang pria yang ingin menjadi anak laki-laki cantik. Adinata, tolong cepat duduk, kata Miss George. Bagus. Setelah Adinata menemukan tempat duduk dan duduk, Ye Qilin dia sebenarnya duduk di sebelahnya. Nona George berkata dengan gembira, "Ya Adinata, setelah Anda mengambil inisiatif untuk bergabung dengan keluarga George kami, dia telah mencapai prestasi luar biasa berkali-kali. Mereka tidak hanya mengungkap rahasia keluarga Addington, tetapi mereka juga mengungkap penelitian senjata meteorologi keluarga Ross. Ini adalah informasi yang ingin kami dapatkan selama beberapa dekade." Presiden militer Paul juga mengambil gelas anggurnya dan berkata, "Dia terima kasih telah memberitahu kami rahasia keluarga Addington setelah mengetahui penelitian mereka tentang senjata laser. Saya akhirnya bisa yakin. Setidaknya kita tidak perlu terlalu takut dengan keluarga ini. Keluarga George kami yakin kami bisa menangani keluarga Addington." Saat ini, Clay George tersenyum dan berkata, "Paul, sebenarnya tidak perlu berurusan dengan keluarga Addington. Karena John Addington telah dikendalikan oleh saudara kedua Adinata, Xuan Brahma saya telah memerintahkan Xuan Brahma untuk mengendalikan John Addington untuk pergi ke Inggris. Saya yakin dia juga telah menyerah kepada keluarga George kami, dan saya yakin dia akan menangani pekerjaan pengambil alihan berikutnya dengan baik." "Apa? Saudara Adinata sebenarnya mengendalikan keluarga Addington?" "Ya ampun, Adinata memang keturunan paling menonjol dari keluarga Brahma, kemampuannya sungguh luar biasa. Daun, biarkan aku bersulang untukmu. Salut untukmu." Banyak orang bangun satu demi satu bersulang Adinata. Adinata juga berdiri dengan sopan dan mengambil gelas anggur minum bersama semua orang. Kelompok orang ini semuanya memegang posisi penting dalam keluarga George, dan mereka mendapat persetujuan. Akan lebih mudah bagi Adinata untuk mengeksplorasi rahasia keluarga George di masa depan. Pada saat ini seorang gadis berambut pendek, berusia sekitar 20 tahun, putri bungsu Nona George, Thea, tiba-tiba bertanya pada Adinata. "Adinata, aku punya pertanyaan untukmu." Adinata memandang Thea, gadis ini cukup manis, mirip dengan aktor yang memerankan adik perempuan pahlawan di Arrow. "Miss George, silakan bertanya." Adinata tersenyum. Thea George mengangkat dagunya dan bertanya, "Saya mendengar dari ibu saya bahwa Anda menolak Lotta dari keluarga Smith. Lotta adalah orang suci Swiss. Bukankah dia cantik? Mengapa Anda menolak menikahinya? Sebaliknya, Anda akhirnya menikahi ibuku?" Dalam pandangan Thea George, seorang gadis kecil berusia awal 20-an, pilihan seperti itu sangat tidak masuk akal. Awalnya, alasan Adinata menolak Luo Thea adalah karena dia sudah memiliki Anastasia dan Cynthia Yandra dan tidak ingin mencari istri lagi. Namun pernyataan ini tidak dapat digunakan sekarang. Jika Anda tidak ingin melakukan apapun yang mempermalukan istri Anda, mengapa Anda masih berhubungan SKS dengan Nona George? Itu semua kesalahan Han Xiaozong karena menyebabkan masalah seperti itu ketika dia menggunakan tubuh Adinata. Sekarang Adinata hanya bisa terus mempertahankan kepribadian ini. Adinata berpikir sejenak dan menjawab, "Lotta memang sangat cantik, sama seperti kamu, Thea. Namun, aku tidak terlalu menyukai gadis yang terlalu muda dan polos. Aku lebih suka yang dewasa. Perempuan." Thea George tersenyum, menyilangkan tangannya dan meletakkannya di atas meja makan. Apakah kamu benar-benar menyukai wanita yang lebih tua darimu?" "Kenapa? Kudengar kamu punya istri yang 10 tahun lebih tua darimu. Apakah wanita seusiaku sama sekali tidak menarik?" "Anda?" Thea George tampaknya sangat tertarik pada Adinata, dan pertanyaan yang diajukannya semuanya emosional. Hal ini membuat Adinata tidak yakin bagaimana menjawab. "Bagaimana bisa? Thea, kamu sangat cantik dan imut. Pria manapun akan jatuh cinta padamu." Thea George terus bersikap agresif. "Lalu jika kamu hanya dapat memilih satu wanita antara kamu dan ibuku, siapa yang akan kamu pilih?" "Brengsek. Ini adalah tawaran hadiah." Namun, Adinata dengan cepat menjawab, "Saya memilih Miss George." "Hahaha." Terdengar tawa. Thea George mengetuk meja dengan tidak senang, tapi kemudian bertanya, "Apakah itu berarti dalam 20 tahun lagi, kamu akan menyukaiku seperti ini?" "Bu, maukah kamu memberikan Adinata kepadaku?" Nona George berkata, Thea, berhentilah bersikap konyol. Adinata akan datang ke rumah kita untuk pertama kalinya hari ini. Jangan menakuti dia." George memberikan senyuman yang sangat menarik pada Adinata dan melihat dari kejauhan. "Gadis ini tidak akan menyukaiku lagi, kan?"
Adinata merasa bahwa Thea George sepenuhnya mewarisi sifat nymphomaniac ibunya, dan ibu serta putrinya hanyalah Wu Zetian dan Putri Taiping. Berpikir saat itu, Wu Zetian dan putrinya telah berbagi seorang pria, tidak masuk akal jika Nona George meniru Wu Zetian dan menyerahkan dirinya kepada putrinya. Dan melihat Thea George pun mengungkapkan cinta dan kebaikannya kepada Adinata, pria bernama Ye Qilin menjadi semakin cemburu. Ye Qilin meminum segelas anggur dan tiba-tiba bertanya, "I Adinata, saya mendengar dari Yang Mulia Ratu bahwa Anda sendirian membunuh kepala keluarga Pu dan keluarga Miyamoto. Bagaimana Anda melakukannya?" Adinata tidak terlalu menyukai nada dan sikapnya, dan tidak menganggapnya serius, dan tidak mau menjawabnya sama sekali. Adinata berkata, Saya sudah memberitahu Miss George tentang masalah ini, tidak perlu menjelaskannya lagi kepada Anda." Ye Qilin sangat tidak senang. "Baiklah, tolong jelaskan mengapa Anda ingin berlindung pada Ratu George kami. Saya sekarang sangat meragukan kesetiaan Anda. Saya curiga Anda memiliki motif tersembunyi." Bab 809. Lindungi Diana Yandra. Suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi aneh. Semua orang tahu bahwa Nona George sangat menyukai Adinata, jadi semua orang mengikuti keinginan Nona George dan terus memuji Adinata. Namun, Ye Qilin ini, satu-satunya orang Asia, berkulit kuning, dan bahkan memiliki nama keluarga yang sama dengan Adinata, di tempat seperti Amerika, bahkan tidak berteman dengannya, dan merupakan satu-satunya orang yang menargetkan Adinata. Adinata baru saja tiba, dan tidak mungkin ada orang yang berbicara mewakilinya di sini. Apalagi, bagi banyak orang, niat Adinata mengungsi ke keluarga George memang patut dicurigai. Ye Qilin berkata, "Karena kamu memiliki kemampuan untuk membunuh Park Seok-jun dan Miyamoto Kurasuke sendirian, dan kamu telah disuntik dengan serum Mirakuru, membuatmu kebal, bagaimana kamu bisa begitu mampu dan rela jatuh cinta pada George? Di mana adalah perlindungan keluarga? Apakah Anda mempunyai motif tersembunyi?" Adinata melirik Ye Qilin dengan sangat tidak senang. Orang ini benar-benar tahu bagaimana menimbulkan masalah. Nona George bukan orang bodoh. Sebagai seorang wanita, dia bisa mengendalikan seluruh keluarga George dan membawa keluarga George ke posisi kedua setelah keluarga Ross. Dia sama sekali tidak bisa menjadi otak cinta. Aku tidak akan percaya segalanya tentang Adinata hanya karena aku menyukai Adinata. Dia memiliki penilaiannya sendiri apakah Adinata setia atau tidak, dan dia tidak membutuhkan pengingat Ye Qilin sama sekali. Sebaliknya, Ye Qilin melontarkan kata-kata seperti itu, mempermalukan semua orang. Saat ini, Miss George tidak berbicara, dia ingin mendengar jawaban Adinata. Adinata berkata, setelah saya membunuh Kurasuke Miyamoto, Presiden Ross mengusulkan untuk mengeluarkan fatwa tingkat pertama terhadap saya. Saya sendiri tidak peduli, tetapi saya masih memiliki keluarga, saudara, teman beberapa orang yang tidak dapat saya dekati untuk melindungi mereka tapi aku tidak ingin mereka dibunuh karena aku. Penjelasan Adinata cukup masuk akal. Banyak orang yang mengetahui bahwa Adinata adalah orang yang baik hati. Meskipun ia membunuh Park Seok-jun dan Miyamoto Kurasuke tapi itu juga karena mereka agresif terhadap Adinata terlebih dahulu hal itu berujung pada bencana fatal. Ye Qilin berkata, orang yang Anda sebutkan tidak ingin terlibat. Apakah mereka? Apakah istri dan anak Anda tidak selamat? Adinata melanjutkan, masih ada beberapa seseorang yang bukan istri dan anak saya. Misalnya wanita yang sangat mirip dengan istri saya Cynthia Yandra dia melakukan kejahatan atas nama istri saya itu merupakan bantuan besar bagi istri saya tidak ingin dia terlibat dalam hal ini. Bang! Tiba-tiba MS George mengambil remote control di tangannya dan menekannya tepat di tengah restoran tiba-tiba gambar proyeksi holografik muncul. Wanita itu yang mirip Cynthia Yandra. Apakah itu dia? Miss George bertanya. Adinata tiba-tiba terkejut saya tidak menyangka Miss George saya sudah menyelidiki segalanya tentang Adinata bahkan wanita ini. Miss George sebenarnya mengetahuinya. Adinata tiba-tiba merasakan saya sedikit meremehkan Anne George. Ye Qilin jelas tahu banyak tentang masa lalu Adinata. Dan mencibir, kebaikan seorang wanita. Wanita kotor menyalahkan istri. Apa yang perlu disyukuri? Yang lebih rendah mati demi tuannya semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Terlebih lagi, bukankah dia tidak dipenjara? Kudengar wanita ini terlahir sebagai putri karaoke? Haha, apakah hidup dan mati orang seperti itu patut menjadi perhatianmu? Adinata memelototi Ye Qilin dan melanjutkan. Juga, istriku Cynthia Yandra memiliki saudara perempuan bernama Diana Yandra. Bang! Tiba-tiba Miss George menekan remote control lagi. Layar beralih ke Diana Yandra. Foto Diana Yandra adalah foto dirinya mengenakan seragam pramugari. Nona George bertanya, apakah itu dia? Saya sangat menyukai gadis ini. Saya menyukai wajahnya. Menurut saya, dia lebih cantik daripada saudara perempuannya Cynthia Yandra. Setelah Miss George mengatakan ini, Clay George juga memperhatikan dengan serius. Pada saat ini, Ye Qilin tiba-tiba berkata, Tuan George, saya juga berpikir bahwa Diana Yandra ini memiliki temperamen yang baik. Saya pikir dia akan sangat cocok dengan Anda. Apakah Anda ingin meneleponnya dan mengenalnya? Melihat senyum jahat Ye Qilin, Adinata segera mengerti bahwa binatang ini ingin Clay George bermain dengan Diana Yandra.
Bagaimana mungkin seorang tuan muda dengan status terhormat seperti Clay George bisa menjaga Diana Yandra, yang berasal dari kalangan biasa? Clay George juga memegang dagunya dan melihat foto Diana Yandra. Dia, saya juga menyukai wajah Diana Yandra. Mungkin Anda orang Asia mengira Jelita adalah yang ketiga. Dia adalah wanita cantik, tapi menurut saya Diana Yandra adalah lebih cantik dari Jelita. Adinata, minta Diana Yandra datang ke sini. Tidak. Adinata langsung menolak permintaan Clay George. Bajingan. Beraninya kamu menolak permintaan Tuan Muda George. Adinata, tolong pahami identitasmu. Tuan Muda George adalah tuannya, dan kamu harus mematuhi semua perintahnya. Jangan bilang dia adalah adik iparmu. Bahkan jika istrimu Cynthia Yandra bersamaku, kamu harus setuju. Ye Qilin berkata dengan keras. Adinata memandang pria ini Ye Qilin dan berharap dia bisa langsung menghajarnya sampai mati. Jika bukan karena dia, Clay George mungkin tidak akan tertarik pada Diana Yandra. Pria muda kaya seperti ini, begitu dia tertarik pada seorang wanita, dia tidak akan melepaskannya. Melihat Adinata hendak menghajar Ye Qilin dengan kejam, Clay George berkata dengan cepat, "Hei, jangan katakan itu, Adinata telah menemukan begitu banyak informasi berguna untuk keluarga George kita, dan dia adalah pahlawan kita. Bagaimana saya bisa begitu tak tahu malu hingga menginginkan istri orang lain? Namun, Diana Yandra hanyalah adik iparmu, dan dia belum menikah. Dengan statusku, aku bisa jatuh cinta padanya. Bagaimanapun, dia harus dihormati, bukan? Adinata, mengapa kamu menolak untuk mendedikasikannya untukku?" Adinata berkata, Diana Yandra adalah saudara perempuan istri saya, dan saya memperlakukannya sebagai anggota keluarga. Dia bukan komoditas. Saya tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitinya. Adinata tidak ragu-ragu menyinggung Clay George, tetapi juga ingin melindungi Diana Yandra Zhouquan. Diana Yandra bukan hanya saudara ipar Adinata, dia juga wanita Adinata. Adinata juga harus mengakui bahwa Adinata memiliki perasaan terhadap Diana Yandra. Dia juga menyukai Diana Yandra. Kesukaan seperti ini bukan hanya karena kecantikan atau sosok Diana Yandra, tetapi juga karena kompensasi yang tidak diberikan Cynthia Yandra kepada Adinata. Pria pertama Cynthia Yandra bukanlah Adinata. Dia sudah berusia 30 tahun ketika Adinata bertemu dengannya. Tapi orang pertama Diana Yandra adalah Adinata. Cynthia Yandra dan Diana Yandra adalah saudara kandung, jadi mereka secara alami memiliki banyak kesamaan. Jadi terkadang, Adinata memperlakukan mereka berdua sebagai istrinya dan tidak mengizinkan siapapun menyentuh mereka. Beberapa waktu lalu, Diana Yandra memposting di WeChat Moments bahwa dia punya pacar, dan Adinata masih sedikit cemburu. Belakangan saya mengetahui dia sedang bercanda, dan tiba-tiba saya merasa jauh lebih baik. Adinata tidak akan pernah mengganggu cinta bebas Diana Yandra, hak untuk punya pacar dan menikah, tapi rasanya dia tidak akan pernah bisa berbohong. Bab 810. Tangkap Diana Yandra. Adinata akan melindungi Diana Yandra sama seperti dia melindungi Cynthia Yandra, menjaga kebahagiaannya, dan tidak akan pernah membiarkan pemuda bermoral seperti Clay George mempermainkan perasaannya. Melihat Adinata sangat peduli pada Diana Yandra, Miss George berkata, Clay, ada ratusan juta wanita di Tiongkok, Anda dapat memilih sesuka Anda, mengapa Anda harus memilih Diana Yandra? Adinata telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga George kita. Makan malam hari ini hanya untuk menyambutnya. Jangan membuat dirimu tidak bahagia. Nona George masih sangat menghargai Adinata dan peduli dengan suasana hatinya. Sikap Clay George terhadap Adinata telah banyak berubah sekarang, meski merasa tidak bahagia, dia tetap berkata, "Oke, kalau begitu aku tidak akan menyentuh Diana Yandra ini. Lagi pula, menurutku gadis ini terlalu kurus." Sosok setan, di dalam estetika Tionghoa dipandang oleh orang Eropa dan Amerika sebagai sosok yang kurus, terutama pada bagian kaki. Kaki yang terlalu kurus tidak memiliki keindahan sama sekali di mata mereka. Ye Qilin sangat tidak senang. Dia tidak menyangka Miss George dan Clay George akan begitu peduli dengan pendapat pelayan ini sekarang. Ye Qilin melanjutkan, Adinata, bukankah kamu memiliki saudara ipar perempuan yang merupakan seorang bintang? Saya mendengar bahwa dia memiliki sosok dan penampilan yang bagus. Anda tidak akan keberatan jika Tuan Muda George memilihnya, kanan? Menendang. Nona George menekan tombol remote control lagi, dan penampilan Wang Zhenyu ditampilkan di layar. Ada dua foto dirinya, satu sebelum operasi plastik dan satu lagi setelah operasi plastik. Tanpa diduga, keluarga George memeriksa informasi tersebut dengan cermat, dan bahkan mengetahui seperti apa rupa Wang Zhenyu sebelum operasi plastik. Adinata berkata kepada Clay George, Wang Zhenyu adalah wanita yang menyukai kesombongan. Jika dia mengetahui identitasmu, dia akan dengan senang hati jatuh cinta padamu. Meskipun Wang Zhenyu dan Diana Yandra sama-sama saudara ipar Adinata, sikap Adinata terhadap mereka bisa dikatakan sangat berbeda. Adinata bersedia melindungi Diana Yandra seperti dia melindungi Cynthia Yandra, tapi dia tidak terlalu mencintai Wang Zhenyu. Dalam 3 tahun terakhir sejak menikah dengan keluarga Wibisana, Wang Zhenyu sering mengejek Adinata. Belakangan, meskipun dia sangat baik kepada Adinata dan mengungkapkan cintanya, itu karena dia tahu bahwa Adinata kaya.
berubah. Dalam analisis terakhir, Wang Zhenyu sama seperti keluarga Wibisana, mereka menyukai orang kaya. Jika pria itu adalah pria dengan status bangsawan tertinggi dunia seperti Clay George, Wang Zhenyu pasti sangat ingin terjadi sesuatu dengannya. Adinata tidak perlu menghentikan Wang Zhenyu. Namun, Clay George melihat foto itu dan menggelengkan kepalanya. Di angka itu sungguh luar biasa, tapi sayangnya, saya tidak suka wanita yang melakukan operasi plastik. Clay George tidak menyukai Wang Zhenyu. 2 jam kemudian, setelah 3 putaran minum, Miss George tampak sedikit mabuk, berinisiatif untuk datang, meletakkan tangannya di bahu Adinata, dan berkata, "Apakah kamu sudah cukup makan? Ini pertama kalinya kamu kesini hari ini. Ayo, aku akan mengajakmu berkeliling." Dari tatapan ambigu di mata Miss George, semua orang tahu bahwa setelah makan enak dan anggur, Miss George akan bersenang-senang bersama Adinata, kekasih kecilnya. "Yang mulia ratu." Ye Qilin sangat tidak mau dan tiba-tiba berbicara. Nona George berkata, "Oh, Qilin, kamu sudah lama tidak pulang untuk menemui orang tuamu, kan? Aku tidak membutuhkanmu akhir-akhir ini. Kamu bisa pulang dan menghabiskan waktu bersama keluargamu." Setelah mengatakan itu, dia meraih tangan Adinata dan pergi. "Sial, sial, sial." Ye Qilin kembali ke kamarnya dan sangat marah hingga dia melemparkan barang-barang. "Tuan Brahma, harap tenang." Seorang pria kulit putih berlutut di depan Ye Qilin. Ye Qilin adalah pria kesayangan Miss George. Bisa dikatakan dia juga orang yang populer di sekitar Miss George. Dia juga pria yang ambisius. Dia tidak mau hanya menjadi favorit laki-laki, jadi dia menggunakan statusnya saat ini untuk merekrut sekelompok bawahan yang memiliki kekuatan tertentu. Ye Qilin berkata dengan marah, "Ya, aku tidak akan pernah membiarkan anak laki-laki itu Adinata mengambil posisiku. Aku harus membiarkan dia menunjukkan warna aslinya dan membiarkan dia menyinggung Ratu George atau Tuan Muda George. Tom, saya perintahkan Anda segera mengirim orang ke Tiongkok untuk menangkap Diana Yandra. Tuan Muda George telah jatuh cinta pada Diana Yandra. Saya ingin mendedikasikan Diana Yandra kepada Tuan Muda." Ya, Huaguo, Pulau Paling Selatan. Di sebuah resor mewah, seorang gadis yang murni dan cantik dengan kulit putih, mengenakan celana pendek dan memperlihatkan kaki panjangnya, sedang minum kelapa, makan makanan ringan, duduk bersila di sofa, menonton drama Korea. Gadis ini memiliki rambut panjang sebahu yang sangat halus, dan kolagen di wajahnya membuktikan bahwa dia muda dan cantik alami. Dia adalah Diana Yandra. Wah, kakak Lizia cantik sekali. Kalau aku berumur 40 tahun, aku pasti secantik dia. Diana Yandra menatap seorang wanita anggun di layar dengan rasa iri dan kagum. Dia sedang menonton drama Korea di lantai paling atas. "Oh, ini semua salahku karena adikku telah menemukan suami yang begitu baik, yang menyebabkan standarku meningkat. Bagaimana mungkin ada Adinata yang lain di dunia ini? Lalu aku akan berakhir sendirian." Diana Yandra cemberut, tampak sedih. Di usianya, dia adalah usia yang paling dia inginkan untuk jatuh cinta. Dia cantik sekali, begitu mudahnya menginginkan seseorang untuk menemaninya. Namun, setelah bertemu Adinata, Diana Yandra menyadari bahwa dia tidak lagi meremehkan pria lain. Seringkali, Diana Yandra diam-diam mengenang waktu yang dia dan Adinata habiskan di dalam mobil. Setiap kali dia memikirkannya, dia merasa sangat bahagia. Tiba-tiba, seorang pria masuk. "Ah!" Diana Yandra sangat ketakutan sehingga dia menyebarkan semua makanan ringan ke lantai. Dia ingin memegang bantal di depannya sebagai senjata. Tetapi dia merasa bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia mungkin tidak bisa mengalahkan pria itu di depannya. Jadi, dia meletakkan bantal di atas kakinya untuk menutupi kaki indahnya. Tidak ingin pria yang tiba-tiba masuk itu memiliki pikiran jahat. Namun, setelah pria ini masuk, dia tidak melakukan apapun pada Diana Yandra. "Nona Yandra, sekelompok orang tadi kenal tiba-tiba keluar untuk menyakiti Anda. Saya belum pernah melihat senjata mereka sebelumnya. Saya khawatir mereka tidak akan bisa melindungi Anda kali ini." Pria itu berkata. Diana Yandra duduk di sofa, memegang bantal. "Kamu sendiri adalah orang yang tidak dikenal, dan kamu berbicara tentang orang lain." Pria itu berkata, "Nona Yandra, sebenarnya, saya telah melindungi Anda secara diam-diam akhir-akhir ini. Saya tidak akan menyakiti Anda. Jika hal itu tidak terjadi secara tiba-tiba hari ini, saya tidak akan keluar untuk mengganggu liburan Anda." Mata Diana Yandra tiba-tiba berbinar. Apakah saudara Dinata Brahma mengirimmu untuk melindungiku?" Pria itu berhenti sejenak. "Baiklah, orang yang dikirim Tuan Adinata untuk melindungi Anda telah dibawa pergi oleh kami. Saya dikirim oleh orang lain, dan saya dapat dianggap sebagai teman Tuan Adinata." Diana Yandra sedikit bingung setelah apa yang dia dengar, tetapi dia merasa bahwa pria ini bukanlah orang jahat dan satu kelompok dengan Adinata. Diana Yandra tersenyum dan berkata, "Dia, karena ada orang jahat yang datang sekarang. Adik, tolong bawa aku melarikan diri."